Lembar kertas yang berbentuk persegi panjang dilipat menjadi dua bagian seperti gambar berikut. Kertas yang telah dilipat, kemudian dilipat lagi menjadi dua, sehingga membentuk 4 bagian sama besar seperti gambar berikut. Selanjutnya, kertas tersebut dilipat kembali menjadi dua, sehingga membentuk 8 bagian sama besar. Apabila kertas dilipat lagi hingga lipatan ke-10, berapakah jumlah lipatan sama besar yang terbentuk? Untuk menentukannya, kita dapat menggunakan konsep barisan geometri. Apakah yang dimaksud dengan barisan geometri? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Permasalahan dalam cerita tersebut adalah salah satu contoh dari permasalahan barisan bilangan. Hasil dari lipatan-lipatan kertas tersebut kita misalkan sebagai barisan U, sehingga suku pertamanya atau U1 sama dengan 2, suku keduanya atau U2 sama dengan 4, dan suku ketiganya atau U3 sama dengan 8. Jika kita perhatikan, selisih antara U2 dan U1 adalah 2, dan selisih antara U3 dan U2 adalah 4. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan U2, nilai dari U1 harus kita kalikan dengan 2. Begitu pula untuk menghasilkan U3, nilai dari U2 harus kita kalikan dengan 2. Oleh karena itu, nilai suku selanjutnya pada barisan bilangan tersebut dapat ditentukan dengan mengalikan 2 terhadap nilai suku sebelumnya. Adapun ilustrasinya adalah sebagai berikut. Perkalian dari suku sebelumnya dengan suku selanjutnya memiliki nilai yang konstan, yaitu 2. Perkalian yang terjadi untuk setiap 2 suku yang berurutan disebut nilai pembanding atau rasio. Adapun barisan bilangan dengan rasio yang nilainya konstan disebut barisan geometri. Nilai rasio dinotasikan sebagai R yang memiliki pola tertentu dan sifatnya konstan. Nilai rasio dapat dinyatakan secara matematis dengan persamaan berikut. R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 sama dengan seterusnya sampai UN dibagi UN dikurangi 1. UN adalah suku ke N dengan N merupakan bilangan asli. Sama halnya dengan barisan aritmetika, suku pertama atau U1 dalam barisan geometri juga sering dinotasikan sebagai A. Tiap suku yang berurutan memiliki rasio atau R yang konstan, sehingga untuk menentukan suku kedua atau U2, suku ketiga atau U3, hingga suku ke N atau UN dari suatu barisan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 dikali R sama dengan A dikali R. U3 sama dengan U2 dikali R sama dengan A dikali R dikali R sama dengan A dikali R kuadrat. UN sama dengan UN dikurangi 1 dikali R sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Dengan demikian, bentuk umum dari barisan geometri dapat dituliskan sebagai berikut. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Dengan memanfaatkan konsep barisan geometri, kita dapat menjawab pertanyaan tentang lipatan kertas pada permasalahan di awal. Jumlah lipatan kertas yang sama besar setelah lipatan ke-10 dapat dihitung dengan menentukan nilai suku ke-10 atau U10. Suku pertama atau U1 adalah 2, sehingga nilai A sama dengan 2. Sedangkan nilai rasio atau R sama dengan 2. Dengan demikian, rumus umum untuk suku ke-10 dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. U10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1. Sama dengan
2 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 2 dikali 512 sama dengan 1024. Dengan demikian, jumlah lipatan kertas yang sama besar setelah lipatan ke-10 adalah 1024. Untuk lebih memahami konsep barisan geometri, mari kita perhatikan beberapa contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal pertama. Tentukan nilai suku ke-12 dari barisan geometri 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Dari contoh soal tersebut, diketahui bahwa suku pertama adalah 10, sehingga A sama dengan 10. Sementara itu, nilai rasio atau R dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. R sama dengan UN dibagi UN dikurangi 1 sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai R sama dengan 2. Oleh karena itu, nilai dari suku ke-12 dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. U12 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 12 dikurangi 1. Sama dengan 10 dikali 2 pangkat 11. Sama dengan 10 dikali 2048. Sama dengan 20.480. Dengan demikian, nilai dari suku ke-12 dari barisan geometri tersebut adalah 20.480. Contoh soal kedua. Tentukan nilai suku kelima dari barisan geometri 100, 20, 4, dan seterusnya. Dari contoh soal tersebut, diketahui bahwa suku pertama adalah 100, sehingga A sama dengan 100. Sementara itu, nilai rasio atau R dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. R sama dengan UN dibagi UN dikurangi 1 sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 20 dibagi 100 sama dengan 1/5. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai R sama dengan 1/5. Oleh karena itu, nilai dari suku kelima dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. U5 sama dengan 100 dikali 1/5 pangkat 5 dikurangi 1. Sama dengan 100 dikali 1/5 pangkat 4. Sama dengan 100 dikali 1/625. Sama dengan 100/625. Sama dengan 4/25. Dengan demikian, nilai dari suku kelima dari barisan geometri tersebut adalah 4/25. Setelah memahami konsep barisan geometri, kita juga akan mempelajari deret geometri. Apa perbedaan antara barisan geometri dan deret geometri? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Bentuk 1 disebut barisan geometri dan bentuk 2 disebut deret geometri. Oleh karena itu, deret geometri juga disebut penjumlahan barisan geometri. Deret geometri juga dapat disebut deret ukur. Sama halnya dengan deret aritmetika, deret geometri juga disimbolkan dengan SN dan secara matematis, rumus umumnya dapat dituliskan sebagai berikut. SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai ditambah UN. SN adalah jumlah N suku pertama barisan geometri.
Oleh karena itu, kita dapat mendeskripsikan S1 hingga S4 sebagai berikut. S1 sama dengan U1. S2 sama dengan U1 ditambah U2. S3 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3. Dan seterusnya. Berdasarkan nilai rasio atau R, jumlah suku N pertama deret geometri dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Untuk nilai R yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, persamaannya adalah Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Untuk nilai R lebih besar dari 1, persamaannya adalah Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Untuk lebih memahami konsep deret geometri, mari kita perhatikan beberapa contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal ketiga. Tentukan jumlah deret geometri untuk N sama dengan 10 suku pertama dari deret geometri berikut. Dari contoh soal tersebut, diketahui bahwa suku pertama adalah 3, sehingga A sama dengan 3. Sementara itu, nilai rasio atau R dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. R sama dengan UN dibagi UN dikurangi 1 sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai R sama dengan 3. Karena nilai R lebih besar dari 1, jumlah deret geometri sampai suku ke-10 pertama dapat ditentukan dengan cara berikut. Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. S10 sama dengan 3 dikali dalam kurung 3 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali dalam kurung 59.049 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 3 dikali 59.048 dibagi 2 sama dengan 88.572. Dengan demikian, jumlah deret geometri tersebut sampai suku ke-10 pertama adalah 88.572. Contoh soal keempat. Tentukan jumlah deret geometri untuk N sama dengan 6 suku pertama dari deret geometri berikut. Dari contoh soal tersebut, diketahui bahwa suku pertama adalah 25, sehingga A sama dengan 25. Sementara itu, nilai rasio atau R dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. R sama dengan UN dibagi UN dikurangi 1 sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 5 dibagi 25 sama dengan 1/5. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai R sama dengan 1/5. Karena nilai R kurang dari 1, jumlah deret geometri sampai suku ke-6 pertama dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. S6 sama dengan 25 dikali dalam kurung 1 dikurangi 1/5 pangkat 6 dibagi 1 dikurangi 1/5 sama dengan 25 dikali dalam kurung 1 dikurangi 1/15.625 dibagi 4/5 sama dengan 25 dikali 15.624/15.625 dikali 5/4 sama dengan
15.624 dibagi 625 dikali 5/4 sama dengan 3.906 dibagi 125 sama dengan 31,248. Dengan demikian, jumlah deret geometri tersebut sampai suku ke-6 pertama adalah 31,248. Poin-poin penting dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, barisan geometri adalah barisan bilangan dengan rasio yang konstan. Kedua, besarnya rasio atau R dalam suatu barisan geometri dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Ketiga, barisan geometri dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Keempat, deret geometri adalah penjumlahan dari barisan geometri yang dimulai dari suku pertama hingga suku ke-n. Kelima, berdasarkan nilai rasio atau R, deret geometri dinyatakan secara matematis sebagai berikut.